Bila kita melihat di mana-mana saat ini banyak terjadi fenomena-fenomena alam seperti gempa bumi yang masih sering terjadi, banjir bandang, gunung meletus, angin puting beliung, kekacauan politik, peperangan, dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian ini seakan-akan bumi ini sudah tidak bersahabat lagi dengan manusia. Sementara banyak makhluk lain di muka bumi ini. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Dialah makhluk yang paling utama yang memiliki kesempurnaan akal budi yang tidak dimiliki oleh makhluk lain di permukaan bumi ini. Kejadian yang terjadi seperti bencana dan musibah yang terjadi di berbagai tempat itu, ini adalah pertanda bahwa alam semesta sedang mengalami masalah. Kalau menurut pendapat saya, masalahnya seperti apa? Manusia ini berasal dari 4 unsur alam, seperti tanah, air, angin, dan api. Sedangkan unsur-unsur ini adalah unsur-unsur alam, di mana alam ini terbentuk dari 4 anasir ini. Sehingga 4 anasir yang ada di alam semesta ini dengan apa yang ada di diri manusia terjadi hubungan yang barangkali manusia sudah tidak lagi mengikuti hukum-hukum alam yang berlaku di alam semesta ini. Seperti matahari misalnya, dengan sinarnya, dengan cahayanya yang menyinari bumi, maka lahirlah yang namanya kehidupan. Dengan tanpa memandang apa yang ada di dalamnya, semua itu tidak dibeda-bedakan. Maksudnya apa? Di alam semesta ini bukan hanya manusia, namun di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang sifatnya merusak. Juga ada yang baik. Namun bagi matahari, dengan keikhlasannya mengikuti hukum alam yang menjadi kehendak Allah, Tuhan semesta alam, sehingga dari sinarnya yang diberikan kepada semua yang ada di alam semesta ini, baik yang bernyawa maupun yang tidak, semua yang dilakukan oleh matahari itu dengan ikhlas, dengan tanpa meminta imbalan apapun kepada apa yang disinarinya. Dari sini kita manusia diibaratkan matahari sebagai makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Sehingga manusia dikatakan sebagai khalifah atau pemimpin yang bisa mengelola alam ini kepada siapapun dengan tanpa mengharapkan apa-apa dari apa yang ada di sekitarnya maupun makhluk-makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Sifat keikhlasan baik kepada
orang tua kita, kakak kita, saudara kita, siapapun yang ada di sekitar kita, dengan tidak memandang agama, golongan, suku maupun ras. Ini yang terjadi. Kita tidak lagi melakukan itu. Selama ini kita selalu membeda-bedakan. Jadi saudaraku, barangkali sifat-sifat ini hanya ada pada diri satu pengingat yang bisa melakukannya. Sebagaimana matahari yang menyinari bumi dengan tidak mengharap imbalan apapun, tidak mengharap apa-apa daripada apa yang ada di bumi dan di alam semesta ini. Sifat-sifat ini yang hilang dari diri kita, sehingga alam dengan suara hatinya melalui bencana, melalui musibah seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, tsunami, peperangan, dan lain sebagainya. Bagi saya secara pribadi, ini adalah suara alam. Melalui kejadian-kejadian ini, barangkali kita harus mengintrospeksi diri, agar kita harus kembali sadar dengan keadaan yang terjadi ini. Alam semesta ini dengan diri kita, tubuh kita ini, saling kebergantungan. Karena ada hubungan. Bila alam semesta ini terbentuk atau memiliki 4 unsur yang namanya tanah, air, angin, dan api. Begitu pula di diri manusia. Unsur-unsur ini pun menjadi bahan dasar sehingga terbentuknya diri kita ini. Sebagai contoh, semua yang kita makan, semua yang menjadi kebutuhan kita, semua bersumber dari 4 unsur. Secara tidak langsung bersumber dari 4 unsur itu. Secara tidak langsung sumbernya dari 4 unsur yang saya katakan tadi, yaitu tanah, air, angin, dan api. Misalnya, tanah, semua yang kita makan selalu ada hubungannya dengan tanah. Semua yang kita butuhkan dalam kehidupan ini selalu berhubungan dengan tanah. Semua bersumber, semua berhubungan dengan tanah. Kemudian, air yang membuat kita bisa hidup. Karena tanpa air, kita tidak bisa apa-apa di muka bumi ini. Begitu pula angin. Tanpa angin atau udara, kita tidak bisa hidup di muka bumi ini. Bisa dibayangkan kalau tanpa udara, berapa lama kita bisa bertahan. Bila tanpa udara atau angin, jangankan 1 jam, 5 menit pun kita tidak bisa mampu hidup di muka bumi ini. Begitu pula api yang bisa mengolah bahan makanan dan lain sebagainya yang kita konsumsi tiap hari. Tanpa unsur ini, kita pun tidak akan bisa hidup. Semua kebutuhan kita yang bisa kita makan dan minum selalu berhubungan dengan api. Maka itu, menurut saya, 4 unsur ini yang ada di diri kita, juga yang ada di alam semesta, itu saling kebergantungan. Untuk bisa terhindar dari segala macam malapetaka, musibah, bencana, dan lain sebagainya, barangkali kita harus kembali kepada ajaran agama. Yang di dalam ajarannya
mengandung nilai-nilai suci, mengajak manusia agar selalu berbuat yang terbaik di muka bumi ini. Baik sesama manusia dengan makhluk yang lain di dunia ini maupun dengan Allah, Tuhan semesta alam, sebagai pencipta alam semesta.